Baik Ibu, kita bertemu lagi di sesi yang kedua di Ngobrol Apa? Ngobrol seru seputar apa aja. Oke Ibu, tadi kan kita di sesi 1 udah bicara banyak ya soal rehabilitasi. Nah tentu saja di sesi yang kedua ini masih nggak jauh-jauh materinya. Pertanyaannya juga seputar rehabilitasi. Nah kita langsung aja masuk ke pertanyaan yang pertama. Di mana saja tempat rehabilitasi yang ada di Kota Batu atau tempat rehabilitasi milik BNN? Oke. Kalau untuk masyarakat Kota Batu yang ingin mendapatkan layanan rehabilitasi, itu bisa langsung pergi ke klinik BNN Kota Batu. Itu ada di Jalan Haji Sultan Hasan Halim, ya. Timurnya alun-alun Kota Batu. Atau bisa juga ke Puskesmas Batu, karena di sana juga ada layanan rehabilitasi rawat jalan. Dan juga ke ini, Mas, Yayasan Rehabilitasi Dulos yang di Songgoriti ya, yang di Songgoriti. Dan untuk BNN tempat rehabilitasi yang milik BNN itu ada tersebar di seluruh Indonesia. Jadi yang terbesar se-Asia Tenggara itu kapasitasnya kliennya sekitar 750 klien. Jadi itu ada di Lido, di Bogor. Terus kita juga punya di Batam. Khusus untuk di Batam itu ada layanan rehabilitasi untuk anak juga. Selain dewasa, itu juga ada anak. Terus kami juga memiliki tempat rehabilitasi rawat inap, itu yang ada di Badoka atau Makassar. Kami juga ada yang di Liserdang, ya, Sumatera Utara. Kami juga punya yang di Lampung, sama yang di Kaliandra. Kayak gitu. Ya, jadi kami memiliki 6 tempat rehabilitasi milik BNN yang ada di seluruh Nusantara Indonesia. Dan untuk mendapatkan rehabilitasi di BNN itu kita cukup bisa datang ya, bisa datang atau bisa ke BNN Kota Batu. Nanti bisa kita lakukan screening dan asesmen dulu. Kalau memang katakanlah berat, berarti akan kita rujuk ke tempat rehabilitasi milik BNN yang tersebar di Indonesia itu. Dan perlu diketahui bahwasanya mengikuti rehabilitasi di BNN, rehabilitasi milik BNN itu gratis, tidak berbayar. Oke, gratis Ibu ya? Iya, gratis. Oke, jadi buat teman-teman nih mungkin yang salah satu pengguna nih, jadi buat kalian sebelum tertangkap lebih baik mendaftar ya, karena tidak dipungut biaya apapun. Oke, nah kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Bu. Apakah seseorang yang telah selesai mengikuti rehabilitasi ada kemungkinan dia kembali lagi menjadi pengguna, Bu? Iya, bisa. Seperti di awal saya sampaikan bahwasanya pengguna narkoba ini bisa menyebabkan adiksi, ya. Tapi tidak semua penyalahguna narkoba itu dia akan adiksi. Jadi sebenarnya saya kembali lagi nih cerita tentang atau menjelaskan terkait tentang adiksi. Jadi adiksi itu Mas, sebelum ke adiksi itu ada 4 tahapan. Jadi yang pertama, seseorang itu menggunakan narkoba karena dia coba-coba pakai. Nah, itu tidak akan menyebabkan adiksi itu. Dia masih dalam coba-coba pakai. Yang kedua adalah seseorang menggunakan narkoba tahapan situasional. Artinya seseorang menggunakan narkoba itu sesuai dengan situasi. Misalkan pada saat dia stres, pada saat dia party sama teman-temannya, dia menggunakan narkoba. Tahapan yang ketiga adalah dia sudah teratur pakai. Teratur pakai. Artinya teratur pakai, dia sudah menggunakan narkoba itu secara rutin, hampir tiap hari. Sedangkan tahapan yang ketiga, yang keempat, inilah yang namanya tahapan adiksi. Jadi dia sudah mengalami yang namanya ketergantungan. Kalau dia lepas dari narkoba itu atau dari zat itu, maka akan menyebabkan gejala putus zat. Lah, gejala putus zat itu sangat tidak nyaman gitu loh. Tubuhnya merasa sakit, terus sudah itu kadang mata ini berair, terus hidung juga berair, kayak ingusan gitu kan. Terus udah itu pokoknya badannya itu sakit semua. Seperti yang pernah saya tanyakan ke beberapa klien saya, mereka kalau mengalami gejala putus zat itu rasanya katanya seperti kayak ditusuk-tusuk sama pedang, rasa sakitnya seperti itu. Makanya kebanyakan banyak pengguna narkoba yang dia tidak ingin mengalami yang namanya gejala putus zat itu. Makanya dia akan terus-terusan menggunakan narkoba. Jadi sehingga dengan adanya ketergantungan itu bisa jadi mereka bisa pulih suatu saat.
bila mana ada faktor pemicu yang membuat dia kambuh. Gitu ya. Jadi ya namun tidak semua orang yang sudah menjalani rehabilitasi dia kambuh. Itu sekali lagi tergantung dari keinginan dirinya sendiri dan juga support dari orang tua, keluarga, lingkungan sekitar, masyarakat. Itu harus ada keterlibatan dan tanggung jawab dalam kepulihan si klien. Contohnya seperti ini, dia sudah pulih nih menjalin rehabilitasi. Ternyata setelah 1 tahun dia abstinen, nggak pakai sama sekali yang namanya narkoba. 1 tahun ya. Ternyata ada pemicu. Tahun berikutnya dia pakai. Karena apa? Karena muncul pemicu. Mungkin dari keluarganya dia ada konflik dengan keluarganya. Atau dia ada konflik dengan temennya. Nah, ada pemicu yang membuat dia akhirnya, wah kalau gitu saya pakai lagi gitu. Oke, berarti kalau memang ada pemicu, ada kemungkinan dia bisa pakai lagi, Bu, ya? Bisa kambuh lagi. Iya. Dan pemicu itu bisa dari trigger internal atau trigger eksternalnya. Ya, kalau trigger internal itu misalkan dari dalam dirinya sendiri ya, mungkin dia mengalami kayak kegelisahan, tidak bisa tidur, atau mengalami stres, atau mengalami suasana hati yang tidak enak, tidak nyaman, itu bisa menyebabkan kekambuhan. Sedangkan kalau trigger eksternal atau pemicu luarnya itu bisa berupa kayak lingkungan, situasi, waktu. Ya, artinya gini, kalau misalnya kayak saya bilang situasi nih. Jadi pada saat katakanlah dia misalkan menggunakan narkoba di tempat party ya, pada saat dia party. Jadi pada suatu saat dia party lagi bersama temennya gitu, itu bisa jadi menjadi pemicu dia untuk, oh iya ya dulu aku tuh pakai narkoba itu pada saat party nih. Jadi pada saat dia melihat situasi yang sama kayak yang dulu, itu bisa jadi pakai lagi karena ada pemicunya. Jadi bagaimana, makanya di dalam rehabilitasi itu kita juga mengajarkan tentang pencegahan kekambuhan. Jadi sebelum mereka kambuh, mereka bisa mencegah, gitu loh. Seperti itu. Oke, nah ini ngomong-ngomong bagaimana nih Bu, peran orang tua dan lingkungan dan masyarakat dalam proses rehab? Sangat berperan sekali dalam proses kepulihan bagi para penyalahguna narkoba. Artinya apa? Dari orang tua juga. Orang tua itu harus mensupport secara full ya kepada anaknya yang mungkin terpapar dari penyalahgunaan narkoba. Jadi artinya apa? Orang tua juga support ini dalam artian memberikan dukungan, entah itu mungkin membuat kondisi situasi rumah itu yang tenang, nyaman, komunikasi yang baik gitu. Komunikasi yang istilahnya komunikasi yang baik antara anak gitu loh. Jangan sampai nanti orang tua itu mengedepankan egonya, mengedepankan istilah keinginannya kepada anak tanpa melihat bagaimana sih perasaan anak, bagaimana sih situasi anak. Ya itu makanya saya bilang sangat mendukung sekali itu buat keluarga. Sedangkan buat lingkungan, begitu juga lingkungan. Kalau seandainya lingkungan tidak mendukung, misalkan di situ banyak penyalahguna narkoba, maka orang-orang pengguna itu bisa aja dia akan menjadi kambuh. Ya, kalau misalnya lingkungannya tidak kondusif, artinya di sana ya adalah bandar atau adalah pengedar. Berarti kan lingkungan tidak kondusif nih. Betul. Dia berada di daerah yang rawan. Itu bisa gampang sekali dia kambuh. Begitu juga masyarakat. Masyarakat itu juga hadir di tengah-tengah para pecandu itu untuk untuk memberikan pendampingan atau bimbingan. Jadi di kami ini ada program yang namanya intervensi berbasis masyarakat. Artinya itu adalah suatu rangkaian pemulihan atau rehabilitasi kepada para pengguna narkoba yang dilakukan oleh masyarakat, dari masyarakat dan untuk masyarakat. Jadi masyarakat yang terlibat dalam rehabilitasi tersebut. Tujuannya apa? Yang pertama, untuk mengurangi stigma negatif dari masyarakat. Kadangkala masyarakat itu kadangkala nih ya Mas, tidak semua masyarakat. Tapi kadangkala yang ada di masyarakat itu kadang mengucilkan para pengguna narkoba itu. Kalau tidak ada intervensi dari masyarakat, tidak ada keterlibatan di dalam proses pemulihannya dia, tidak ada pendampingan, tidak ada bimbingan, bisa jadi mereka gampang kambuh. Tapi kalau masyarakat hadir di tengah-tengah mereka melakukan suatu istilahnya
mereka juga melakukan layanan intervensi ya, melakukan pendampingan, bimbingan, maka mereka insya Allah akan bisa mempertahankan kepulihannya. Gitu. Oke, nah ini pertanyaan yang paling terakhir ini Bu. Nah, kadangkala itu ada seorang pecandu yang takut untuk datang, nah, atau melapor. Nah, itu gimana Bu kita menanggapi hal itu? Oke, ya memang sekali lagi ya, namanya pecandu narkoba itu apa istilahnya, dia ada perasaan karena yang diserang adalah otak ya. Otak otomatis juga akan berpengaruh kepada psikis dia. Biasanya seorang pecandu itu paranoidnya tinggi. Jadi pada saat katakanlah dia ingin melapor, itu rasa takutnya sangat tinggi sekali kan, sangat tinggi. Dia akan was-was, wah jangan-jangan nanti aku lapor ke BNN untuk mendapatkan rehabilitasi, ternyata aku dipidana gitu. Makanya itu Mas, kami juga selalu mensosialisasikan secara masif kepada masyarakat. Artinya jangan pernah takut kalau memang kalian itu murni pengguna narkoba atau penyalahguna narkoba, ayo segera datang ke kantor BNN Kota Batu, khususnya di klinik BNN Kota Batu, ataupun ke tempat-tempat rehabilitasi terdekat untuk mendapatkan layanan rehab. Karena layanan rehabilitasi ini sudah diatur gitu loh. Sudah diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, khususnya di pasal 54. Di situ sudah dikatakan jelas bahwasanya pecandu dan korban penyalahguna narkoba itu wajib dan berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial. Jadi itu undang-undang yang mengatakan seperti itu. Jadi kami himbau kepada masyarakat Kota Batu pada khususnya dan masyarakat Indonesia, jangan pernah takut kalau kalian memang pengguna narkoba untuk dirinya sendiri, bukan termasuk dalam sindikat jaringan, jangan pernah takut untuk segera melapor dan mendapatkan rehabilitasi dari kami. Oke, baik Ibu, terima kasih soal perbincangan rehabilitasi yang sudah cukup panjang nih. Nah, mungkin kita bisa ngobrol lagi di lain waktu Bu ya, bersama-sama dengan BNN lagi, mungkin dengan topik-topik yang berbeda ya, karena ini pasti juga ada banyak nih yang bisa kita gali dari BNN. Ini masih secuil mungkin Bu ya. Iya, mudah-mudahan nanti informasi yang kita berikan itu bisa bermanfaat untuk masyarakat Kota Batu pada khususnya. Iya, betul. Baik, teman-teman semua, Sobat Askara, terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan secara live di hari Senin. Dan tentu saja, seperti biasa, tayangan ini sudah kami rekam dan kami akan tampilkan di YouTube kami di Disciples Media pada hari Selasa jam 6 sore. Jadi buat kalian yang mungkin ketinggalan, silakan mampir ke YouTube kami di Disciples Media. Baik Ibu, terima kasih buat waktunya. Iya, sama-sama Mas. Saya pamit undur diri Ibu. Iya, oke, sama-sama. Salam sehat dan bahagia tanpa narkoba. Ya.